Halo Bor, jumpa lagi kita di channel Kode Dodo Film. Kali ini gue akan melanjutkan alur cerita dari film Hidden Love episode 2. Yang sebelumnya Zhang Zi diomeli oleh Sang Yan karena ketahuan memesan mie yang ada daging sapinya. Dari sana Jiasu mengetahui bahwa Zhang Zi alergi daging sapi. Hal itu membuatnya memisahkan daging sapi di mie yang akan dimakan oleh Zhang Zi. Nah, penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Untuk itu siapkan tisu dan lemaskan jari-jari kalian. Langsung saja kita ke spoilernya. Setelah semua dagingnya sudah diamankan, Jiasu mengembalikan mie itu ke Zhang Zi agar Zhang Zi tidak alergi. Sembari menunggu Sang Yan mengambil mobil, Qianfei mengajak Zhang Zi main mesin capit. Zhang Zi tertarik ingin mendapatkan boneka beruang, tapi usahanya gagal terus. Jiasu yang memperhatikannya sedari tadi langsung berinisiatif membantunya. Dia santai saja kontak fisik dengan Zhang Zi saat dia mengambil koin dari tangan Zhang Zi, tanpa sadar kalau dia sudah membuat Zhang Zi gugup bukan main. Jiasu berhasil mengambil boneka beruang putih itu pada percobaan kedua dan langsung memberikannya kepada Zhang Zi. "Aku sudah mengambilkanmu boneka, jangan menangis lagi," ujar Jiasu. Yang sontak membuat Zhang Zi tersenyum dan membuat Zhang Zi jadi teringat kenangan 2 tahun yang lalu. Setelah Jiasu membantunya menghadapi Pak Guru, waktu itu Jiasu mau mengantar Zhang Zi pulang. Zhang Zi mengira kalau Jiasu mau mengadukannya ke kedua orang tuanya. Makanya dia panik berusaha mencegah Jiasu mengantarkannya pulang. Dia bahkan berusaha berakting mau nangis tapi gagal. Karena Jiasu tidak terperdaya oleh aktingnya dan ngotot mau mengantarkannya pulang. Namun yang tak disangkanya, Jiasu ternyata benar-benar sangat pengertian. Bahkan berjanji akan merahasiakan masalah ini dari kedua orang tuanya Zhang Zi. Dia bahkan bersedia menuruti Zhang Zi untuk berjanji jari kelingking dengannya. Akan tetapi dengan tegas dia memperingatkan Zhang Zi untuk mengubah sikapnya dan mendengar guru di kelas. Jangan sampai kejadian semacam ini terulang. Jika tidak, maka kejadian kali ini pasti akan ketahuan oleh orang tuanya Zhang Zi, dan mereka berdua pasti akan kena masalah. Zhang Zi santai saja menanggapinya. Kalau kejadian seperti ini terulang kembali, maka Jiasu pura-pura jadi kakaknya lagi. Dia merasa kalau Jiasu baik banget sama dia, bahkan lebih baik daripada kakak kandungnya. Namun Jiasu jelas tidak mau mengulang kejadian seperti ini lagi dan menegaskannya melalui tatapan tajamnya pada Zhang Zi. Dia mengantarkan Zhang Zi sampai depan rumah saja dan cuma menitipkan lampu untuk diberikan pada ayahnya Zhang Zi untuk memperbaiki lampu dapur yang rusak. Setelah memastikan Zhang Zi masuk rumah, dia pun langsung pergi. Namun sebenarnya Zhang Zi diam-diam mengintipnya dan terpesona melihatnya bermain sebentar dengan anjing tetangga. Kembali ke masa kini, Zhang Zi di pasar Zhenru untuk merayakan ulang tahunnya Fusion. Padahal Zhang Zi sama sekali tidak tertarik dan tidak peduli juga. Tapi Zhenru tidak mau tahu dan terus menyeretnya paksa masuk ke sebuah kafe, tempat janjian dengan Fusion. Yang tidak Zhang Zi sangka, ternyata kafe tempat mereka tuju adalah tempat kerja paruh waktunya Jiasu. Dan selama Zhenru sibuk menentukan pesanan, Zhang Zi sibuk sendiri mengintip Jiasu. Dia berusaha melakukannya diam-diam biar tidak ketahuan, mengira kalau dia beneran tidak ketahuan, karena Jiasu sibuk mondar-mandir mengurus segala hal di kafe itu. Namun saat di kasir, Jiasu terus terang mengkonfrontasinya yang tadi diam-diam mengintipnya sepanjang waktu. Karena malu, Zhang Zi dengan penuh harga diri menyangkal mengintip Jiasu. Jiasu pun jadi geli, dia pun mengiyakannya saja dengan manisnya menjaga harga diri Zhang Zi. Dia bahkan menolak uangnya Zhang Zi dan ngotot untuk mentraktir mereka. Namun tak lama kemudian Zhang Zi melihat bos kafe datang dan mendengar Jiasu meminta gajinya dibayar di muka. Sepertinya dia sangat butuh uang entah untuk apa. Melihat hal itu membuat Zhang Zi jadi tidak enak hati untuk menerima traktiran Jiasu. Tepat saat itu juga Fusion dan kedua temannya datang, mengenali Jiasu sebagai kakaknya Zhang Zi dan mengira kalau dia kakak kandungnya Zhang Zi. Fusion langsung menyapa Jiasu dengan antusias. Tapi bingung juga kenapa kakaknya Zhang Zi bekerja pada waktu di kafe, padahal keluarganya Zhang Zi sangat kaya. Zhang Zi benar-benar tidak ingin ikut, tapi Zhenru dan Fusion terus memaksanya. Sehingga terpaksa dia harus ikut merayakan ulang tahun di sebuah KTV.
Namun sebelum dia pergi, Jiasu yang khawatir dengan tegas memperingatkan Zhang Zi untuk pulang sebelum malam. Tapi belum semenit Zhang Zi tiba-tiba kembali. Dia masih tak enak hati untuk menerima traktiran Jiasu. Karena sepertinya Jiasu kekurangan uang, makanya dia bekerja terus sepanjang hari. Biarpun Jiasu yakinkannya bahwa dia masih punya cukup uang untuk mentraktir Zhang Zi. Tapi Zhang Zi tetap diam-diam meletakkan sejumlah uang di meja lalu bergegas pergi. Zhang Zi benar-benar tidak suka keramaian dan tidak suka pesta. Saat semua orang bersuka cita, hanya dia yang merenggut sepanjang waktu, tapi tetap berusaha bersopan santun. Fu Zhen berniat menggunakan momen ini untuk menembak Zhang Zi. Namun bahkan sebelum dia sempat mengucapkan sepatah kata, Zhang Zi tiba-tiba pamit pulang duluan. Dia bahkan langsung pergi saat itu juga, tanpa menyadari kalau dia sudah merusak suasana dan membuat Zhenru jadi kesal sama dia. Atas desakan teman-temannya, Fu Zhen pun bergegas mengejar Zhang Zi, ngotot untuk menyatakan perasaannya pada Zhang Zi saat itu juga. Tapi Zhang Zi langsung menolaknya tanpa basa-basi, yang sontak saja membuat Fu Zhen menangis. Jiasu yang sedar tadi melihat mereka dari dalam kafe akhirnya keluar, dan kedatangannya berhasil mengusir Fu Zhen. Dia jujur mengakui kalau dia menguping mereka, dan nampak jelas tak senang ada pria yang nembak Zhang Zi. Bersikap selayaknya kakak yang baik, Jiasu memperingatkan Zhang Zi untuk tidak pacaran dini, harus fokus belajar. Akan tetapi di sisi lain dia juga memberitahu Zhang Zi bahwa jika ada orang yang menyukainya, itu juga hal yang bagus. Karena itulah dia menasihati Zhang Zi untuk mengucapkan terima kasih dan menolak dengan sopan kalau ingin menolak pernyataan cinta seorang pria. Jangan menyakiti hati orang, apalagi sampai membuat orang itu menangis seperti tadi. Zhang Zi sontak membela diri dan menyangkal kalau dia menyakiti orang. Dia saja yang cengeng. Sejak kecil itu anak memang cengeng. Setiap kali mereka berkelahi dulu, Fu Zhen lah yang menangis duluan. Jiasu pun geli mendengarnya. Zhang Zi suka berkelahi dengan anak cowok, ganas juga ya. Pantas saja orang tuanya sering dipanggil ke sekolah. Mengalihkan topik, Jiasu mengembalikan uang yang Zhang Zi tinggalkan di meja tadi. Bersikeras tidak mau menerima uangnya Zhang Zi. Dan tampak jelas kurang senang dengan pemikiran Zhang Zi yang mengasihinya sebagai orang yang malang. Namun dia meyakinkan Zhang Zi bahwa dia tidak marah, malah berterima kasih atas niat baik Zhang Zi padanya. Tapi sungguh dia tidak kekurangan uang. Keesokan harinya di sekolah, Zhenru masih kesal pada Zhang Zi gara-gara merusak suasana kemarin. Makanya sekarang dia mengabaikan Zhang Zi dan main dengan orang lain di sekolah mereka. Mengadakan festival lomba olahraga, Zhang Zi sebenarnya tidak mau ikut. Tapi wali kelas memaksanya untuk ikut lomba lompat tinggi. Acaranya diadakan di lapangan Universitas Nanwu. Makanya Sang Yan dan Jiasu partisipasi jadi panitia. Biarpun Fu Zhen sempat patah hati karena Zhang Zi, tapi tetap menyapa Zhang Zi dan menjaga hubungan pertemanan mereka. Zhang Zi pun sama, tetap menyemangati setulus hati untuk lomba olahraga ini. Dan begitulah kecanggungan mereka pun akhirnya mencair dengan statusnya hanya sebagai teman. Saat Zhang Zi harus mendaftarkan namanya untuk lomba-lomba tinggi, Sang Yang sudah memprediksi kalau Zhang Zi pasti akan gagal karena tinggi badannya. Namun Jiasu dengan manisnya menyemangati Zhang Zi, bahkan memberinya topi biar Zhang Zi tidak kepanasan. Namun ternyata prediksi Sang Yang benar. Bukan cuma masalah tinggi badan, Zhang Zi memang benar-benar tidak bisa lompat tinggi. Beberapa kali dia mencoba namun gagal. Total parahnya lagi pada percobaan terakhir, dia malah terjatuh dan melukai dirinya sendiri. Yang jelas saja membuat semua orang terutama kakaknya dan Jiasu jadi khawatir. Sang Yang langsung menggendongnya dengan dibantu beberapa orang termasuk Pak Guru SMP yang mengenali Jiasu sebagai kakaknya Zhang Zi. Dan sekarang dia penasaran siapa yang menggendong Zhang Zi. Karena panik, Zhang Zi langsung menutup mulut Sang Yan dan berkata kepada Pak Guru, "Dia papaku." Jiasu buru-buru membenarkannya, lalu bergegas pergi bersama mereka ke UKS. Sontak saja kakak adik itu ribut sepanjang jalan dengan Sang Yang yang bingung dan tidak terima disebut sebagai papanya Zhang Zi. Jiasu sampai harus bertindak menengahi mereka dan berinisiatif menggantikan Sang Yang untuk menggendong Zhang Zi. Sementara Sang Yang pergi entah kemana. Jiasu dengan lembut dan penuh perhatian mengobati luka-lukanya Zhang Zi. Dia mengecek setiap detail di mana saja lukanya Zhang Zi. Zhang Zi sungguh tersentuh dan semakin terpanah padanya.
Jiasu sangat baik kepadanya, tidak seperti kakaknya yang selalu marah kepadanya setiap saat. Kakaknya tidak pernah menyayanginya. Jiasu pun tidak setuju dan mengatakan kepada Sangsi bahwa Sangyang tadi sangat khawatir saat Sangsi terjatuh. Sangyang bahkan yang paling sigap untuk menggendong Sangsi, jadi tidak mungkin kalau Sangyang tidak sayang kepada adiknya. Jiasu memang benar, Sangyang bukannya benar-benar pergi meninggalkan adiknya, melainkan cuma untuk mengambilkan sebotol air untuknya dan Jiasu. Dia bahkan langsung menawarkan punggungnya lagi untuk menggendong Sangsi ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tapi Sangsi masih ragu, malah melirik Jiasu. Jiasu pun mengatakan, kakak kandungmu, maksudnya yaitu Jiasu, masih ada kelas nanti siang. Cuma ayah kandungmu yaitu Sangyang yang bisa mengantarmu ke rumah sakit. Atas dorongan Jiasu, akhirnya Sangsi mau juga digendong oleh Sangyang. Dan Jiasu langsung kembali ke tugasnya, membantu gadis lain yang juga terluka. Dengan lembut menuntun si gadis ke UKS. Tentu saja pandangan itu membuat Sangsi jadi sedih, menyadari Jiasu bukan cuma baik kepadanya saja, melainkan baik kepada semua orang. Pastilah dia bukan orang istimewa bagi Jiasu. Memang Sangyang sayang kepada adiknya, biarpun mereka suka ribut sepanjang waktu. Tadi saat dia pergi, ternyata bukan cuma untuk beli air minum saja, melainkan juga beli permen kesukaan Sangsi untuk menghiburnya. Dan Sangsi pun dengan senang hati membagi 2 permennya untuk disuapkan ke Sangyang juga. Keesokan harinya di sekolah, Zenru tiba-tiba saja berubah sikap mendekati Sangsi kembali dan mengajaknya membeli barang. Nah, sekian dulu untuk episode 3-nya ya Bor. Untuk episode selanjutnya ditunggu ya Bor. Dan bantu gue untuk membangun channel ini dengan mengklik tombol subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Gue Kode Dodo Film undur diri, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye bye, love you. Mwah.